Shalom gereja Tuhan. Apa kabar? Ya, selamat datang di ibadah online gereja kita. Kita percaya dan berdoa bersama dimanapun kita berada, dimanapun kita beribadah. Kita yakin bahwa Tuhan ada di situ dan Roh Kudus menjawab kita. Amin. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama dengan kehadiran Tuhan, kita mau sama-sama merasakan bahwa kasih Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sana
segenap jiwaku, dengan segenap akalku, dan dengan segenap kekuatanku. Ya Tuhan Allahku, aku mengasihi akan sesamaku manusia seperti aku mengasihi diriku sendiri. Ya Tuhan Allahku, aku juga cinta akan pekerjaan Tuhan dimanapun tempat, terlebih khusus di rumah rohaniku. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Mari kita bersama-sama menyatukan hati untuk berdoa bagi setiap permohonan doa yang sudah masuk. Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini, kiranya Tuhan menyembuhkan saudara kami dari sakit mah yang akut. Dengan bilur-bilur-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjamah dan menyembuhkan saat ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kesehatan, kesegaran, dan kebugaran bagi saudara kami yang kami kasih ini. Yang kedua Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberikan hikmat untuk saudara kami yang lain untuk menemukan sumber-sumber berkat yang baru. Tuhan memberikan hikmat-Mu untuk menolong mereka, membukakan mereka kesempatan-kesempatan yang baru, yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Di kondisi saat ini, tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Engkau yang akan menjamin dan memelihara setiap kehidupan anak-anak-Mu. Dan saat ini Tuhan yang akan menyediakan segalanya yang diperlukan. Tuhan, kami juga membawa kebutuhan dari sebuah keluarga yang merindukan rumah tempat tinggal mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya sesegera mungkin, Engkau akan memberikan tempat tinggal yang terbaik bagi mereka Tuhan. Engkau berkati usaha mereka, sehingga segala sesuatu yang dikerjakan dan diperlukan, Tuhan memberikan dengan berlipat kali ganda. Dan rumah ini akan menjadi rumah di mana Tuhan menyatakan kasih karunia atas keluarga ini. Kami berikutnya juga berdoa Tuhan untuk seseorang saudara kami yang merindukan untuk bisa dilepaskan dari sakit hati. Biarlah kiranya kasih-Mu yang sempurna itu Tuhan, pengorbanan-Mu di kayu salib itu yang membuat hatinya dipenuhi dengan kasih Allah, sehingga kasih Allah yang ada di dalam hidupnya itu pun yang akan memampukan dia untuk dapat memberikan pengampunan, untuk dapat melepaskan dirinya dari sakit hati yang selama ini dia alami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah penyembuhan, pemulihan, pengampunan saat ini juga dalam kehidupannya. Tuhan memberkati juga untuk seorang ibu yang merindukan dirinya bisa menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya dan istri yang baik bagi suaminya. Berikan kasih karunia-Mu Tuhan, Engkau yang menyertai dia dalam setiap kesehariannya Tuhan. Roh Kudus yang akan menolong, memampukan dia, yang mewujudkan kerinduannya, keinginannya menjadi istri yang baik dan ibu yang baik bagi anak-anaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kebenaran firman-Mu memenuhi setiap hati dan pikirannya, sehingga itulah yang akan menuntun dia untuk menggenapi apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya dan keluarganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang akan menjawab dan mengerjakan setiap doa-doa yang kami panjatkan di hadapan-Mu. Dan saat ini saudara, kita juga akan mengucap syukur bersama-sama untuk setiap permohonan doa yang sudah Tuhan jawab, Tuhan sudah mengerjakan dalam kehidupan saudara-saudara kita. Yang pertama, kita mau bersyukur bahwa Tuhan sudah meningkatkan daya tahan tubuh dalam tubuh saudara kita, sehingga diberikan imunitas yang lebih baik saat ini. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjawab doa kami. Kami juga bersyukur untuk jamahan-Mu yang sudah menyembuhkan dari sakit kepala yang menaun, sehingga saudara kami ini bisa dibebaskan dari sakit kepala yang bertahun-tahun dialami. Tuhan sudah menyatakan mujizatnya,
sehat, segar, bugar. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami juga mengucap syukur untuk yang Tuhan sudah menjawab permohonan doa dari seorang anak yang merindukan untuk bisa diterima di universitas yang diinginkan. Tuhan sudah melakukannya. Terpujilah nama Tuhan, sehingga biarlah kiranya segala urusan Tuhan lancarkan dan di waktu yang mendatang dia dapat bersekolah dengan baik. Terima kasih Tuhan, segala ucapan syukur hanya kami naikkan kepadamu, karena benar nyata hanya Engkaulah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang tidak mampu untuk Engkau lakukan Tuhan. Engkaulah yang membuat mujizat-mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap kebenaran firman-Mu yang sebentar lagi akan kami nikmati. Biarlah kiranya rasa haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu, akan pribadi-Mu itu sungguh nyata ada di dalam setiap kami, anak-anak-Mu. Roh Kudus, Engkau mengurapi setiap kami, dimanapun kami berada. Engkau mengurapi hamba-Mu dengan pengurapan yang baru, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan pribadi-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu. Mari kita akan mempersiapkan diri kita dengan memuji Tuhan sekali lagi. Shalom saudara-saudaraku, kita berjumpa lagi di ibadah yang istimewa. Saya sungguh berharap saudara menyiapkan hati dan bisa menangkap apa yang menjadi arahan Tuhan buat kita semua. Percayalah bahwa Tuhan itu ada dan Dia masih bekerja, Dia ada di tengah-tengah kita, Dia yang memberikan perlindungan yang sempurna. Haleluya. Pagi hari ini ayat yang akan kita terima dari Tuhan semua terambil dari Injil Yohanes. Mari yang pertama kita akan bersama-sama mendengar apa yang dicatat oleh Rasul Yohanes dari Injil Yohanes pasal 2, mulai dari ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-22. Mari kita dengar bersama-sama. Yohanes 2 ayat 19 sampai 22. Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya
bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa ada dua tipe tubuh, ada dua jenis tubuh. Ada tubuh alamiah, tetapi juga ada tubuh ilahiyah. Ada tubuh jasmaniah, tetapi juga ada tubuh rohaniah. Ada tubuh duniawi, tetapi juga ada tubuh sorgawi. Dari percakapan Tuhan Yesus tentang bait Allah, Tuhan sebenarnya sedang berbicara kepada kita sekalian bahwa berbicara mengenai tubuh, kita juga bisa memasukkan diri kita dalam kebenaran ini. Kalau Yesus sebagai kepala, maka gereja juga menjadi tubuhnya. Nah, saudara-saudaraku, sejak kita masuk dalam pengalaman rohani, dengan percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib, dengan mencurahkan darahnya, darah yang berbeda dengan darah manusia biasa, maka disitulah mulailah kita memulai suatu perjalanan hidup masuk di dalam hukum roh dan kehidupan. Dengan kata lain, sebenarnya Tuhan juga ingin menegaskan bahwa sejak itulah kamu sudah mulai memasuki hukum tubuh rohaniah. Saudara-saudaraku, ketika kita menjalani hidup bersama dengan Tuhan, hukum roh sudah kita masuki. Kita sudah memulai suatu peradaban secara ilahi. Sehingga kalau saya mau berbagi lagi kepada saudara-saudara tentang bagaimana bait Allah yang dibangun selama kurun waktu 46 tahun secara fisik, ini berbicara mengenai tubuh jasmani yang bisa dirusak, bisa dihancurkan dengan berbagai-bagai sebab, bisa juga karena sakit atau sebab-sebab yang lain. Tetapi Tuhan berfirman, aku akan membangunnya dalam waktu 3 hari. Suatu penekanan yang perlu kita tangkap hari ini. Kalau berbicara mengenai tubuh Yesus, di dalam tubuh Yesus itu ternyata, saudara-saudaraku, ada suatu hukum yang disebut dengan hukum ilahi. Dari riset yang bisa kita terima dengan iman dan juga bukti ilmiahnya, ternyata darahnya Tuhan Yesus itu, tubuhnya Tuhan Yesus itu, berbeda dengan kebanyakan tubuh manusia pada umumnya. Maksud saya begini, kalau saudara dan saya dilahirkan memiliki riwayat perjalanan ilmiah, separuh tubuh kita sangat ditentukan oleh kromosom ibu kita. Separuhnya lagi dari kromosom ayahanda kita. Kita bisa lahir karena berpadunya antara kromosom ibu kita dan kromosom ayahanda kita. Dan dua-duanya, kalau dihitung dengan rumusannya, 23 dari ibu kita, 23 dari ayahanda kita. Jumlahnya 46. Lahirlah kita dengan membawa sifat-sifat kejasmanian kita. Ternyata Yesus tidak demikian. Yesus hanya memiliki 24 kromosom saja. 23 dari
ibundanya, Ibu Maria, dan hanya satu kromosom. Dan itu ternyata bukan kromosom dari seorang laki-laki manusia. Ternyata satu kromosom ini adalah Allah sendiri. Jadi saudara-saudaraku, tubuh Yesus memang memiliki keilahian di situ. Itulah sebabnya kematian itu bisa dikalahkan. Dan Yesus membuktikan bahwa aku bisa membangun bait Allah yang adalah tubuhku sendiri. Hanya 3 hari. Yesus memang wafat, saudaraku. Darahnya tercurah untuk penebusan seluruh umat manusia. Yang pernah lahir, yang waktu itu hidup, atau bahkan yang belum lahir pun, sudah masuk di dalam jaminan pengampunan dosa. Haleluya. Jadi darah Yesus berbeda dengan darah hewan, berbeda dengan darah kita. Terus percayalah bahwa Paskah yang sudah kita nikmati kemarin, meyakinkan kita bahwa saudara tidak perlu mencari pengorbanan-pengorbanan dari hal-hal yang lain lagi. Amin, haleluya. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, gereja harus masuk dalam hukum ini. Saudara harus mulai mengaktifkan apa yang sudah Tuhan taruh dalam hidup saudara. Itu benih keilahian sudah masuk dalam tubuh saudara. Sehingga saudara tinggal mengaktifasi saja. Ayat berikutnya yang akan kita dengar bersama-sama, tetap ada dalam kitab Injil Yohanes. Dari Fatsal 1, ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Mari kita dengar bersama. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Haleluya. Bagaimana caranya kita bisa mengaktifasi benih ilahi dalam tubuh jasmaniah kita ini? Ayat tadi menegaskan bahwa firman, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dia yang mengadakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, dan yang mengubahkan dari yang jasmania masuk ke dalam hukum kehidupan. Saya ingin saudara mengingat ulang bahwa kekuatan kita di muka bumi ini untuk bisa menghadapi segala sesuatu, untuk bisa menggenapi seluruh rencana Tuhan yang terbaik untuk masa depan kita, baik di bumi maupun sampai di sorga nanti, ada 2. Yang pertama, saudara harus mengaktifasi keilahian saudara-saudara dengan mengenal dan menghidupi firman itu. Firman adalah kebenaran. Dan ternyata firman itu adalah Allah sendiri. Sudah tentu ingat bagaimana Yesus ketika menjalani hidupnya sementara di dunia waktu itu, dibuktikan bahwa dia bisa mengalahkan kuasa setan, dia bisa mengalahkan segala sesuatu yang ingin menggagalkan kehidupannya. Dia selalu saja menggunakan firman. Karena firman adalah kebenaran. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan. Jadi saya dorong saudara, saya desak saudara untuk terus hidup dalam kuasa firman. Hidup dalam bahasa firman. Berani mendeklarasikan firman secara berulang-ulang dan secara terus-menerus. Karena firman adalah
keilahian yang sudah Tuhan taruh dalam diri saudara. Puji Tuhan. Firman itu ada di dalam hati dan dalam mulut saudara. Katakan. Ayat berikutnya, saudara-saudara. Kita akan mendengar lagi untuk meneguhkan kebenaran pagi hari ini, yaitu dari kitab Yohanes, patsalnya yang keempat, ayat 23 dan 24. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Wah, semakin jelas bukan, saudara-saudaraku? Allah itu roh. Kalau kita mau menyembah Tuhan, maka kita harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kebenaran firman. Jadi firman dengan roh tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, kekuatan kita, selain memang kita juga mendeklarasikan firman, kita juga harus berbahasa roh. Berbahasa roh menjadi cara yang Tuhan tegaskan buat kita hari-hari ini. Supaya saudara tidak mempertanyakan lagi, tidak ada konflik dalam hati saudara bagaimana tentang bahasa roh ini. Bahasa roh sama dengan firman. Tinggal diterima saja, tinggal diaplikasikan saja, tinggal diucapkan saja. Jadi bahasa roh berbicara mengenai verbal kita, sudah harus dipakai menjadi salah satu alat untuk mengaktifasi kehidupan ilahi dalam tubuh jasmania kita. Itu sebab, saudaraku, baik di rumah maupun di gereja maupun di mana saja berbahasa roh, tidak perlu saudara ragukan lagi. Karena orang yang berbahasa roh, dia sedang berkata-kata kepada Allah sendiri dan mengucapkan hal-hal yang rahasia. Dan orang yang berbahasa roh, dia juga sedang membangun dirinya sendiri. Stamina rohaninya akan semakin kuat, semakin prima. Otot-otot rohaninya semakin membesar. Dan saya sangat diberkati lewat kebenaran yang disampaikan oleh seorang ahli. Namanya Clark Peterson. Dia adalah seorang doktor dari ilmu psikiatri. Dia penasaran, kepingin mengetahui apa istimewanya orang yang berdoa dalam bahasa roh. Dia dari Amerika, dari Oral Roberts University. Dalam riset ilmiahnya, dia mulai membuat suatu pendalaman. Apa istimewanya dan apa manfaatnya orang yang berdoa dalam bahasa roh itu. Setelah lewat proses, saudara-saudaraku, ternyata bisa ditemukan suatu kesimpulan. Konklusinya menarik sekali. Ternyata orang yang berdoa dalam bahasa roh, dia mendapatkan manfaat, bukan hanya rohnya dikuatkan, mentalnya juga dikuatkan, tetapi secara physically ada hormon yang bisa dimunculkan, diproduksi lewat kelenjar yang disebut dengan kelenjar timus. Timus ini kaitannya dengan amigdala yang ada dalam otaknya manusia. Ketika orang berbahasa roh, kegembiraan ilahi ada di situ dan ternyata muncul yang namanya zat kimia yang disebut dengan hormon endorfin. Hormon ini, saudaraku, 10 kali lebih kuat dibandingkan dengan morfin.
Endorfin ini bisa memberikan suatu sokongan, memberikan suatu dukungan untuk yang namanya daya imun yang diproduksi oleh kelenjar timus yang letaknya ada di antara dada tengah. 35 sampai 40%. Jadi ini yang membuat saudara dan saya harus gembira. Karena rupanya bukan sebatas kita menutup wajah kita dengan masker. Itu baik memang. Atau anjuran-anjuran yang lain untuk hidup bersih. Tapi juga jangan dilupakan. Bahasa roh memberikan garansi kepada kita. Daya imun kita bisa semakin prima. Itulah sebabnya saudaraku, 1000 bisa rebah di sisi kita. 10.000 bisa rebah di sisi kanan kita. Tapi firman Tuhan ingin menggores hati kita semua supaya kita yakin bahwa orang yang hidup dengan kuasa firman dan berbahasa roh, hidupnya tetap sehat, segar, bugar. Bukankah itu yang sudah kita deklarasikan berbulan-bulan yang lalu? Dan inilah waktunya. Pembuktian bahwa saudara memang berhak mengalami hidup sehat, segar, bugar. Haleluya. Ayat terakhir. Saudaraku, mari kita kembali membuka dari kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Wow, jelas sekali. Jadi tubuh jasmaniah kita ketika belum mendapatkan hukum roh di dalamnya, yaitu firman dan roh Allah sendiri, maka itu enggak ada gunanya. Artinya begini, bisa hidup, tapi tidak mempunyai pertahanan untuk hidup itu sendiri. Sementara saudara dan saya masuk di dalam dunianya Tuhan, kita hidup di dalam hukum roh dan hukum kehidupan Tuhan. Firman ada dalam kita, Roh Kudus juga ada dalam diri kita, maka itulah yang menghidupkan kita. Amin. Oke, sekarang saudaraku, kita akan segera mempautkan diri kita dalam firman dan rohnya ada di sini. Kita akan bersama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan memberkati kita. Kini tiba saatnya sorga terbuka. Tuhan ingin mendengar seruan kita bersama-sama. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa di sorga, kami bersama-sama, keluarga besar, gerejamu, tubuhmu sendiri, menyampaikan doa permohonan. Dan kami percaya bahwa ketika kami ada pada posisi keterhubungan kami dengan Tuhan di ruang tahta, maka kami mendapatkan anugerah. Doa kami dijawab Tuhan. Tuhan akan merealisasikan apa yang menjadi permohonan-permohonan dari umat pilihan-Mu. Saat ini aku berdoa bersama dengan keluarga Imago, supaya tubuh jasmani kami diberi kekuatan, hukum roh terjadi, hukum kehidupan terjadi, sehingga kami bisa bersaksi dengan lantang tanpa keraguan, sehat, segar, bugar secara permanen. Dan itu menjadi bahagian di mana orang lain juga akan mendapatkan berkat lewat kehidupan kami. Kami doakan, oh Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang masih meragukan, masih mengalami ketakutan. Saat ini juga kami nyatakan dengan kuasa firman dan roh, Engkau bisa mengalami ketenangan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk kota kami ya Tuhan, Engkau melawat supaya Klaten mendapatkan kuasa perlindungan Tuhan, sehingga segala sakit penyakit sudah mulai menurun, sudah mulai menghilang, dan banyak yang sembuh, banyak yang semakin sehat. Terjadilah untuk Indonesia, kami doakan
dengan segala aspek akibat dari segala sesuatu yang terjadi. Saat-saat ini kami berdoa dan kuasa-Mu, Engkau berotoritas atas Indonesia. Engkau bisa membalikkan keadaannya, yang sakit semakin sedikit, yang sembuh semakin banyak, yang sehat semakin tambah sehat. Terjadilah untuk semua sendi-sendi kebangsaan kami mohon berkat-Mu. Sehatkan Indonesia, dan supaya Indonesia semakin diberkati oleh Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib dan bangkit 3 hari kemudian, dan untuk memerintah umat manusia. Berkati bangsa-bangsa, dan secara khusus kami doakan supaya umat pilihan Israel diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Saudaraku, saat inilah kita akan segera menerima berkat, anugerah, damai sejahtera dari Bapa. Mari kita mengangkat tangan bersama-sama. Terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, rahmat berlimpah dari Bapa yang Maha Baik, Tuhan Saudara Yesus Kristus Sang Penebus, Juru Selamat dan sekaligus Tabib yang heran. Dan Tuhan Roh Kudus menyertai engkau hari ini dan esok sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, mari kita persiapkan persembahan kita dan kita doakan. Persembahan bisa langsung dibawa ke gereja, dan di gereja akan disediakan tempat untuk persembahan tersebut. Dan saudara-saudara bisa mulai mempersembahkannya di pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam. Setiap hari mulai dari hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dengan ramah, antusias, dan bersukacita. Haleluya! Haleluya! Yes! Mari berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami siap memberi, menabur dalam pekerjaan Tuhan. Dengan penuh sukacita Tuhan kami memberi, dan kami terus mendeklarasikan gereja kami terus bertumbuh tanpa batas, menjadi besar dan berkualitas, 1000 jiwa, 100 bless, membangun di atas tanah 5.000 meter persegi dengan dana 15 miliar tanpa hutang. Tuhan mengirimkan pekerjaan di ladang Tuhan untuk tuayan yang banyak ini. Gembala sidang kami beserta dengan keluarga terus diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah, dan Kau juga akan memberkati Ibu Hana Anggarini. Berkati hamba-Mu Tuhan, sehat segar bugar, diberkati dengan melimpah-limpah dalam nama Yesus. Seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, Gereja Immanuel Gloria Jesus King, diberkati melimpah dan tidak ada yang miskin lagi. Terjadilah dalam nama Yesus. Dan siap memberi dengan bersukacita di dalam nama-Mu yang penuh kuasa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari yang percaya kepada Tuhan bersama-sama berkata, amin. Semua tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari senang suku dan bangsa, berdiri di hadapan takhta Anak Domba, satu suara. Are you guys ready? Menyatakan 1, 2, 1, 2. Selamat bagi Allah yang duduk dan bertakhta. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Semua keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertakhta. Kami naikkan pada Anak Domba. Come on, sing it out. Pujian dan kekuatan,